Sudah mandi, sudah sarapan, sudah mempersiapkan Alkitab di depan kalian. Kalau belum, ayo semua siapkan. Kita berbaris, kita akan mengikuti ibadah, ya. Jangan malas. Untuk itu, sebelum kita memulainya, kita akan bersaat teduh. Kita bersaat teduh dulu yuk. Amin. Sebagai nyanyian pembuka, udah lama kan adik-adik gak mendengarkan lagu Selamat Pagi Tuhan? Masih ingat kan? Harusnya tetap ingat dong. Untuk itu kita sama-sama nyanyi yuk. Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ku ucapkan terima kasih. Tuhan yang berikan berkat tiap hari. Matahari bersinar, mama papa yang baik, bertambah-tambah hikmatnya. Anak moyet di atas pohon, anak cacing di dalam tanah, anak burung di dalam sangkar, anak Tuhan di dalam gereja. Panjang muka namanya kuda, panjang hidung namanya gajah, panjang tangan itu pencuri, panjang sabar itu anak Tuhan. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Pagi ini kita sudah menyanyikan 3 lagu. Menyanyikan 3 lagu, pasti kita tambah bersukacita. Pasti hati kita mendapatkan roh sukacita, kita bergembira. Sebelum kita memulai ke ibadah inti, kita semua akan berdoa bersama. Lipat tangan, duduk manis, kita akan berdoa pembukaan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena pagi ini Kau bangunkan kami dalam keadaan tanpa kurang suatu apapun. Kami boleh merasakan udara pagi yang segar. Kami boleh merasakan kasih sayang-Mu, karena pagi ini kami bisa berkumpul meskipun lewat online. Kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan, tolong kami, persiapkan hati kami, juga berikan kami roh konsentrasi serta telinga yang dengar-dengaran, agar kami dapat mendengar dengan jelas apa yang dikatakan oleh kakak layan kami. Bantu kami Tuhan, hadirlah dalam ruangan ini. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Sebelum kita masuk ke pembacaan Alkitab, kita buka Mazmur dulu ya adik-adik yuk. Udah siapkan Alkitabnya? Kita akan membaca dari Mazmur 89 ayat 1 sampai 10. Kayak keulangin, pembacaan Mazmur kita diambil dari Mazmur 89 ayat 1 sampai 10. Untuk itu yang akan membacakan adalah Kak Butet. Silakan Kak Butet. Mana ya Kak Butet ya? Oh ini dia Kak Butet. Mana Kak Butet? Ulangi lagi Kak Butet. Bacaan Mazmur kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 89 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Kita nyanyinya bersaut-sautan ya Kak Butet ya. Dulu ya. Oke, judulnya adalah Kesetiaan Tuhan kepada Daud. Mazmur 89 ayat 1 sampai 10. Nyanyian pengajaran Etan orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun. Sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata,
telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu. Dan membangun tahtamu turun-temurun. Selah. Sebab itu bersyukur karena keajaiban-keajaibanmu ya Tuhan. Bahkan karena kesetiaanmu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan? Yang sama seperti Tuhan di antara penghuni sorgawi. Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus. Dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kesetiaanmu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecokakan laut. Pada waktu naik gelombang-gelombangnya, Engkau juga yang meredakannya. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Kak Butet. Demikian pembacaan Mazmur kita pagi ini ya adik-adik. Adik-adik, kita akan memasuki pembacaan firman Tuhan. Untuk itu kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jariah nomor 23 ayat bait 1 dan 3. Judulnya apa yo? Judulnya Anak-anak Puji Nama Allah. Nyanyi sama-sama yuk. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak puji nama Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Anak-anak taat pada Allah, agunglah kasih-Nya. Nah, adik-adik, oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita berdoa dulu yuk. Tuhan, saat ini Tuhan, kami mau membuka hati kami. Kami mau Tuhan untuk Engkau berbicara bagi setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh Kau penuhi akan kebenaran firman-Mu. Dan ketika kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu itu, boleh tertanam dalam hati kami, bahkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi setiap kami. Amin. Selamat pagi adik-adik. Bacaan Alkitab Minggu 2 Mei 2021 terambil dari Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Kayak keulangin ya. Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Demikian bunyinya. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan.
Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, berilah nama Lo-ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda. Sesudah menyapi Lo-ruhama, mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, berilah nama Lo-ami kepada anak itu, sebab kamu ini bukanlah umatku dan aku ini bukanlah Allahmu. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Oke, adik-adik, tadi kita sudah sama-sama membaca dari Hosea 1 ayat 1 sampai 9. Nah, di bacaan kita minggu pagi ini itu ada satu tokoh namanya Bapak Hosea. Ya, Bapak Hosea itu seorang yang setia. Kenapa? Kenapa dia seorang yang setia? Jadi kalau tadi kita baca ya adik-adik, dalam firman yang akan kita pelajari minggu pagi ini, keadaan bangsa Israel di Hosea 1 ayat 1 sampai 9 itu sedang dalam kondisi yang tidak baik, di mana bangsa Israel saat itu mereka tidak lagi setia kepada Tuhan. Mereka membuat Tuhan kecewa, yaitu mereka menduakan Tuhan, mereka menyembah Allah-Allah lain, mereka membuat berhala dan mereka menyembah berhala. Itu membuat Tuhan sangat kecewa. Dan tidak hanya 1-2 orang, hampir semua bangsa Israel itu mereka tidak lagi setia kepada Tuhan. Nah, di tengah kondisi yang seperti itu, datanglah Bapak Hosea. Bapak Hosea sebagai pembawa pesan Tuhan, ya. Bapak Hosea itu setia, diutus sama Tuhan untuk mengingatkan bangsa Israel setia, kembali setia. Itu Bapak Hosea lakukan, ya. Walaupun mungkin sangat susah, bangsa Israelnya nggak mau dengar, kondisinya udah susah banget, ya. Nggak mau mereka untuk mendengar, ya. Si Bapak Hosea ini terus setia, ya. Pokoknya melakukan apa yang Tuhan mau, ya. Apa yang Tuhan mau itu dilakukan oleh Bapak Hosea untuk tetap mengajak bangsa Israel kembali kepada jalan yang benar, ya. Oke, sebelumnya Bapak Hosea itu punya seorang istri yang bernama Ibu Gomer, dan Bapak Hosea juga punya 3 orang anak, ya. Nah, terus apakah Bapak Hosea itu menjadi patah semangat adik-adik ketika bangsa Israel nggak mau mendengar? Tidak, ya. Bapak Hosea tetap setia, tapi karena emang bangsa Israelnya nggak mau dengar, akhirnya apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan menghukum bangsa Israel. Wah, berarti kalau Tuhan menghukum bangsa Israel, Tuhan itu pemarah dong, Kak? Enggak, ya. Tuhan menghukum karena Tuhan mempunyai alasan. Kenapa? Adik-adik coba kita ingat-ingat di 10 perintah Allah, ya. Dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Lah, tapi bangsa Israel punya Allah lain, mereka menyembah Tuhan yang lain. Itu membuat Tuhan sedih, dan akhirnya sudah dikasih tahu dengan baik-baik masih nggak mau dengar. Akhirnya Tuhan menghukum bangsa Israel agar apa, adik-adik? Agar bangsa Israelnya mau kembali setia kepada Tuhan, ya. Nah, di hari ini pas nih tanggal 2 Mei itu kita memperingati hari apa sih? Hari Pendidikan Nasional. Nah, berbicara tentang setia, belajar dari Bapak Hosea, Tuhan juga mau kita sebagai anak-anak Tuhan itu setia.
setia dalam tugas kita sebagai siswa. Setia apa? Belajar. Ya, setia untuk mengerjakan setiap tugas, setiap ulangan, setiap tes meskipun secara online, ya. Terus kita setia sebagai anak-anak PA, anak-anak sekolah minggu, ya. Setia apa? Setia untuk beribadah online seperti ini setiap minggu pagi. Setia untuk apa lagi? Setia untuk berdoa. Setia untuk apa lagi? Setia untuk memuji Tuhan. Itu yang Tuhan mau. Yuk kita untuk sama-sama belajar, karena ketika kita setia, anak sekolah itu ketika setia mereka akan mendapatkan hadiah yang luar biasa. Apa itu? Nilai yang bagus. Apa itu? Naik kelas, ya. Dan ketika kita sebagai anak-anak Tuhan kita setia dalam iman kita, apa yang akan kita dapat? Mahkota kemuliaan dari Tuhan. Adik-adik ingat nggak ada lagu anak sekolah minggu dengar-dengaran? Nah, itu kan dikatakan turut orang tua terlebih Tuhan, itulah tandanya anak yang manis. Nah, nanti kita masuk surga kita terima mahkota. Itu yang Tuhan mau, ya. Kita belajar setia karena Tuhan juga sudah lebih dulu setia kepada kita. Ya, buktinya Tuhan setia kepada kita hingga Tuhan mau disalib hanya untuk kita. Oke, adik-adik, yuk mari kita belajar untuk setia. Tuhan Yesus memberkati. Untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 269 bait pertama dan kedua. Tinggallah dalam Yesus. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, untuk penyertaan-Mu, untuk kasih sayang buat setiap kami. Tuhan, kami boleh bersama-sama untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, Tuhan, yang mana Kau mengajarkan kami untuk setia, Tuhan, seperti yang sudah dilakukan oleh Bapak Hosea. Biarlah Tuhan, apa yang sudah kami dengar dan firman yang sudah kami baca itu, Tuhan, tidak hilang begitu saja, tapi boleh tertanam dalam hati kami, bahkan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajar kami sebagai anak-anak-Mu yang manis ini, Tuhan, untuk menjadi setia kepada-Mu sebagai anak-anak sekolah minggu, setia sebagai seorang murid, Tuhan, dan setia sebagai anak-anak yang baik terhadap orang tuanya. Tuhan, kami berdoa, Tuhan, saat ini untuk kedua orang tua kami, Tuhan. Biarlah kesehatan saja yang Tuhan boleh limpahkan kepada kedua orang tua kami, kekuatan saja yang Tuhan boleh berikan kepada kedua orang tua kami dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Semoga itu semua boleh menjadi berkat, Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Tuhan, berkati Tuhan setiap program-program yang ada di dalam gereja kami ini, Tuhan. Biarlah semua boleh terlaksana dengan baik. Dan Tuhan, juga kami berdoa untuk setiap majelis, untuk setiap presbiter, untuk setiap kakak layan, Tuhan, untuk setiap pelayan-pelayan-Mu yang terlibat dalam kepengurusan, Tuhan, di gereja GPIB
Philadelphia Semarang ini, Tuhan boleh berikan kesatuan hati, Tuhan boleh berikan pelayanan yang luar biasa untuk mereka, sehingga apapun yang mereka kerjakan semua hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dan Tuhan tak lupa juga untuk Ibu Pendeta kami Tuhan, Ibu Mary Tuhan, kiranya Tuhan boleh semakin tambahkan hikmat kebijaksanaan bagi beliau Tuhan, untuk beliau boleh membimbing kami lebih dan lebih lagi Tuhan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini Tuhan, biarlah Tuhan semua pandemi ini Tuhan boleh segera berakhir Tuhan. Biarlah Tuhan segala jerih lelah yang dilakukan oleh pemerintah kami itu semua hanya untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan negara kami ini Tuhan. Juga untuk saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan, mungkin mereka belum pulih dari bencana alam yang terjadi kemarin-kemarin Tuhan. Kiranya biar kasih sayang Tuhan saja yang boleh tetap melingkupi mereka. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan, untuk kami anak-anak-Mu Tuhan, Tuhan boleh pimpin kami, Tuhan boleh jaga setiap kesehatan kami, dan Tuhan boleh kumpulkan kami minggu depan untuk sama-sama dalam ibadah online. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap rangkaian doa kami hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kak Yosi ingatkan lagi, persembahannya kasihkan amplop, kasih tanggal ibadah pada pagi hari ini, minta tolong mama papa untuk mengantar ke gereja atau bisa melalui transfer ke gereja. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 366, Betapa Kita Tidak Bersyukur. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Mari adik-adik kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu yang tak henti-hentinya Engkau curahkan bagi kami. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan, kiranya Engkau memberkati persembahan yang kami berikan kepadamu. Curahkanlah berkat-Mu pada kami semua, agar kiranya kami dapat terus merasakan kasih-Mu kepada kami. Kiranya persembahan telah kami berikan juga dapat menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita di ujung acara ibadah pagi hari ini. Untuk itu mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 359, Sudah Waktunya.
Tiba saatnya kita akan berpisah. Kak Butet panggil Kak Yosi, Kak Nova, dan juga Kak Ike untuk kita bersama-sama menutup ibadah pada pagi hari ini. Ya adik-adik, sebelum kita tutup ibadah kita di minggu pagi ini, kita semua lipat tangan, kita mau tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk waktumu, untuk kasih sayangmu, untuk penyertaanmu bagi kami semua, adik-adik layan, juga kakak layan Tuhan. Kalau kami sudah boleh sama-sama beribadah meskipun secara online. Tuhan, kami serahkan waktu kami selepas ini hanya ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Dan kami minta untuk minggu depan Tuhan boleh kumpulkan kami kembali Tuhan dalam ibadah online dengan hati yang lebih luar biasa untuk menerima akan kasih sayang Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Bapa